Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin dari kami, WG TV. Kegembiraan itu berbeda. Orang banyak mengambil kegembiraan yang paling permukaan. Seolah-olah sumber kegembiraan itu materi dan pujian dari orang lain. Padahal Orang hanya bergerak dengan memperhatikan apa yang menyenangkan dan apa yang tidak menyenangkan. Kalau orang tidak percaya dengan hidup sesudah kematian, cara pandang terhadap kehidupan yang sekarang mungkin akan berbeda juga. Hai guys, apa kabar? Balik lagi nih bersama gue Debbie Wage di acara Cerita Manusia. Seperti biasa gue ditemenin sama co-host gue. Halo, gue Uci. Kita ketemu lagi. Kita mau bahas kisah nyata manusia yang menarik, menggelitik, dan pastinya banyak ilmu yang bisa dipetik. Siapa nih Ci kita bintang tamunya hari ini? Inspiratif banget nih bintang tamu kita hari ini. Karena seorang penggiat sosial yang benar-benar ya nggak kebayang ya kayaknya ya. ya, Bisa-bisanya ya. ngepikirin orang lain daripada dirinya sendiri. Yes. Langsung aja kita sapa ya. Halo Pak Seto Marsunu. Halo, Apa kabar? baik. Macet ya banget gak sih? Lumayan. Lumayan ya. Pak Seto kita mau nanya-nanya langsung aja ya Pak Seto ya. Ya. Pak Seto itu kan penggiat sosial yang memikirkan orang lain lebih dari dirinya. Padahal kan kita hari ini kan hidup itu kan love yourself first gitu, bukan love others first gitu yang kita diajarin. Bahkan katanya kita nggak bisa mencintai orang kalau kita nggak mencintai diri sendiri dulu gitu. Tapi kalau Pak Seto tuh kayaknya tuh inspirasi banget buat aku tuh kayak kok bisa ya mikirin orang lain sampai segitunya. Mungkin pertanyaan pertama, apa ya yang membentuk Pak Seto bisa sampai kayak gitu? Mungkin ceritain dulu mungkin ke masa kecilnya Pak Seto, atau cari didik orang tuanya, apa gitu. What make you sampai kayak gitu? Sebenarnya mulai dengan yang sederhana. Setiap orang itu punya kegembiraan dan kegembiraan itu dilakukan bertahap. Waktu kecil, Debbie sama Uci kan gendong boneka kan ya, ngobrol sama boneka. Kemudian boneka nggak ngapa-ngapain disuapin, diajak ngobrol sendiri. Tapi giliran sudah kelas 6 SD, sudah tidak begitu lagi, senangnya sudah lain. Sudah berubah ya. Kemudian setelah SMA, senangnya sudah berbeda lagi. Sudah nggak ada lagi anak-anak yang sudah kuliah itu pergi ke kampus, lalu bawa boneka. Nah, senangnya sudah pacaran misalnya ya. Tapi kemudian ketika orang sudah mulai bekerja itu, ada yang begitu senang bekerja kan, dan kegembiraannya memang ketika bekerja. Ketika misalnya seorang marketing, dia akan sangat bergembira ketika target tercapai, lalu ketika closing, wah bonus itu ya, dapat bonus dan orang ya bisa gembira. Kemudian berikutnya lagi kalau sudah punya duit banyak, senangnya apa jadinya? Belanja, memuaskan diri sendiri dong ya berarti. Dan kemudian begini, apa yang belum pernah dibeli? Apa yang dipingini dan belum pernah kebeli? Kalau bicara tentang makanan apa yang belum pernah dimakan? Sampai kemudian jadinya Gemuk. Gue dong. Satu, aku nggak ngomong ya. Dulu saya makan melimpah, nggak mikirin obat. Sekarang saya makan obat kayak makan. Iya benar. Nah, kegembiraan manusia itu kan bertahap. Dan pada masa tertentu orang gembira ketika melihat orang lain gembira. Wow, luar biasa. Jadi itu hal yang penting untuk diperhatikan oleh semua orang yang melewati proses kehidupan ya. Supaya kehidupan ini nggak seperti hanya ritual hidup. Waktunya main ya main, waktunya sekolah ya sekolah, waktunya punya istri ya punya istri, tetapi nggak ada maknanya apa-apa. Kegembiraan yang bertahap itulah yang kita perlu perhatikan, dan kemudian sebenarnya itu yang membuat saya bisa menyebutnya ya, berdampak ya. Dan bisa melihat orang lain gembira itu juga ikut merasakan kegembiraan.
Kalau ditanya sederhana, Debbie sama Uci seneng ngelihat orang senyum atau seneng ngelihat orang jutek atau seneng ngelihat orang sedih? Tergantung siapa orangnya. Tergantung siapa orangnya. Kalau aku senang dibikin senyum gitu. Seneng dibikin senyum kan? Dibikin senyum. Gimana cara orang membuat senyum? Membahagiakan orang lain ya. Membuat orang lain senang. Dan orang bisa senang itu dengan alasan yang berbeda-beda. Ada yang senang kalau pakai tas bagus. Ada Tapi yang Pak, nggak juga Pak. Banyak juga orang yang seneng lihat orang lain susah ya, bener nggak sih? Benar. Bener loh Pak. Bukan aku ya Pak. Maksudnya banyak orang tuh seneng lihat orang lain susah. Apalagi kayak misalnya netizen yang suka pada julid. Dia kan banyak, pokoknya nggak semua orang tuh emang bergembira kalau membuat orang lain gembira gitu. ada sesuatu yang nggak beres dengan dirinya. Oke. Karena begini, ketika misalnya orang iri hati itu ya, Iya. orang iri itu nggak pernah bisa tenang, nggak pernah bisa senang, dan kemudian dia tidak akan bisa senang dengan dirinya sendiri. Apakah kemudian misalnya saya habis menyakiti orang lain, saya bangga terus saya cerita kalau saya habis menyakitin orang lain. Bahkan ada yang senang karena sudah bisa membunuh, terus dia bisa pamer, saya habis membunuh. Gitu. Ada sesuatu di dalam dirinya yang membuat sebenarnya dia nggak tenang, nggak senang, dan kemudian iya, kalau dilanjutkan, maka yang akan terjadi pikiran, hatinya itu dikuasai oleh yang jahat kalau begitu. Tapi kan banyak juga Pak, kayak apalagi medsos hari ini ya, emang kita disuguhkan dengan hidup yang lumayan hedon, yang flexing, semuanya tuh kayaknya hambanya tuh memang kekayaan, uang, Harta benda. bukan memang poinnya tuh bukan hidup itu untuk membahagiakan orang lain, enggak, tapi untuk memang mencari sebanyak-banyaknya, apalagi dipacu dengan medsos yang terlalu banyak menampilkan kemewahan, walaupun padahal dianya sebenarnya nggak semewah itu juga ya, kadang-kadang sampai dipaksain banget gitu, karena orang lain suka melihat itu gitu. Tapi kan aku ngeliat Pak Seto pribadi yang berbeda ya, memang lebih sederhana dan memang kok bisa gitu, kok bisa menganut prinsip sederhana itu, kalau ada uang juga dibagikan ke orang. Kalau orang kan ada uang kantongin sendiri, bahkan bukan uangnya sendiri ikut dikantongin gitu ya kalau bisa ya kan. Orang sekarang cenderung melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dasarnya adalah saya senang atau enggak. Oke, berdasarkan saya gitu ya. Iya, saya senang apa enggak. Tidak lagi bicara tentang nilai. Tentu tidak semua ya, justru itu yang kita perlu ya perhatikan untuk generasi yang sekarang dan seterusnya. Jadi orang tidak bicara ini benar, ini salah, ini ada gunanya, ini enggak. Tapi kemudian yang dipikirkan cuma ini menyenangkan, ini enggak. Kalau saya dipuji orang karena saya punya ini dan itu, wah itu kegembiraan. Tapi kegembiraan seperti itu kan enggak seberapa gembiranya. Orang gembira karena punya apa misalnya? Bangga pamer, yang suka buat flexing itu punya apa? Rolls Royce misalnya kan yang korupsi 207 itu Rolls Royce-nya 2 Pak. Itu katanya pajaknya aja kan 100 jutaan itu. Itu yang level tinggi ya. Yang levelnya di bawah itu beli Tas. iPhone. Ngantonginya separuh. Oke, biar kelihatan. Siap. Harus kelihatan dong itu. Harus kelihatan kameranya. Kameranya bobanya kelihatan. Bener. Apple itu ya. Yoi dong. Tujuannya untuk apa? Supaya tampak di depan orang saya punya. Terus habis itu merasa diri bangga. Nah kalau ditanya itu bangga apa yang sebenarnya? Nggak jelas. Tapi kebanyakan kayak gitu Pak, apalagi yang masih muda-muda gitu kan. Iya. Ini tunggu deh, Pak Seto dari mudanya kayak gini apa pas udah tua aja nih? Belum tua lah. Maksudnya gitu kan. Maksudnya apakah dari remajanya udah kepikiran untuk kayak begini gitu? Apa gitu yang melatar belakangi? Karena kan jarang loh Pak ada orang kayak Pak Seto gitu loh. Dari kecil saya tinggal bersama dengan keluarga yang cukup besar. Kemudian tinggal di kampung, teman saya banyak, melihat kehidupan yang sebenarnya. Dan kemudian ketika ini waktu kuliah kami biasa bergaul dengan macam-macam orang. Kegiatan namanya live in. Saya pernah ikut jadi pemulung, mengutin sampah itu. Dari yang awalnya nyium bau sampah sudah jijik, sampai ngeraup sampah pakai tangan kosong. Kemudian di lain kesempatan
mengurus, hanya mengunjungi saja sebenarnya dan tinggal bersama mereka sebentar, anak-anak yang punya sakit jiwa, yang tidak punya harapan untuk bisa sembuh sebenarnya. Jadi anak itu cuma dititipkan di satu tempat, memang dibiayai, tapi nggak ada harapan mereka akan sembuh. Kemudian pernah juga misalnya, Ini kegiatan itu dilakukan karena dorongan sendiri, apa disuruh orang tua, apa guru, apa gimana? ada yang merupakan kegiatan dari kampus, tapi ada juga yang niat sendiri. Yang niat sendiri saya masuk ke lembaga pemasyarakatan, Itu umur berapa? umur sebelum 20. Berarti masih teenager Baru ya. tahun lalu dong ya. Jadi masuk ke lembaga pemasyarakatan, ketemu sama para nabi, bicara sama mereka. Nah, yang paling saya ingat dan kadang-kadang jadi takut ketika saya pergi ke bawah jembatan, lalu ketemu dengan ini, para, nyebutnya apa kalau sekarang? Apa dong? Masuk pelacur gitu ya, Oh ya, PSK. pekerja. PSK. Tapi di kolong jembatan. Lalu ketika kalau ingat itu, saya kadang-kadang takut, tapi kadang-kadang juga senang. Pernah masuk ke gubuk mereka, tapi ternyata itu PSK-nya itu badannya besar. Lalu kalau saya dipeluk orang ini, saya nggak akan bisa keluar nih. Sebenarnya. Ya udah nggak usah keluar. Lebih ke horor ya. Daripada ke... Nah, di kesempatan itu terus punya ide untuk ngajak mereka rekreasi. Oh, Rekreasinya waktu itu ke pantai ya. ke pantai. Saya masih kuliah, saya nggak Iya, punya iya, duit, jadi iya. saya harus pinjem mobil, Oh. lalu yang uang dari mana saya nggak bisa nginget lagi. Tapi saya sendiri yang nyetir mobilnya untuk pergi ke pantai. Dan yang sangat mengherankan waktu itu, begitu mereka turun masuk ke laut, Iya. mereka cuci muka pakai air laut. Hmm. Tanda ini, berarti mereka nggak pernah ke pantai. Hmm. Dan itu tanda kalau mereka gembira sebenarnya. Itu waktu saya masih kuliah. Kuliah ya. Kemudian di lembaga pemasyarakatan itu bisa buat ini acara Natalan, lalu bikin drama di situ. Saya terlibat ya, bukan saya yang penanggung jawab utama. Kemudian ya ada juga yang ya membagi makanan untuk mereka. Lalu ada satu teman perempuan yang ikut dan ketakutan. Masuknya ke lembaga pemasyarakatan laki-laki, yang masuk ini teman saya perempuan. Itu nggak usah diapa-apain juga udah ketakutan. Karena apa? Mereka melihatnya itu dari kepala sampai kaki dan melihat seperti dengan mata yang sangat tajam. Nah, dan itu juga bisa melihat bagaimana orang senang ketika kalau kita ngomong jadi sederhana, nasi kotak sudah cukup membuat mereka gembira. Nah, kemudian hal yang sama saya lakukan sekarang, tapi dengan pola, dengan cara yang berbeda, karena yang saya temui memang berbeda. Berarti dari remajanya udah sukanya memang kegiatan yang berbau sosial, menyenangkan orang gitu ya? Iya, dan kemudian memang itu ada pendidikan orang tua atau emang apa sih yang membuat? Didikan orang tua sangat berpengaruh. Kami dari kecil nggak pernah dibiasakan mikirin diri sendiri. Ini waktu kecil kami makan bersama di rumah, gelar tikar, ibu masak, sama kakak yang perempuan masak. Itu disiapkan. Yang masih belajar panggil. Yang ini panggil. Pokoknya kami makan banyak bareng, soalnya. ya. Terus makan bareng. Nah, kalau makan bareng nggak bisa kita cuman mikirin diri sendiri, pasti akan ditengok kanan kiri. Tapi nggak diposting dulu kan ya makanannya? belum ada. Posting dari atas gitu ya, agak repot ya. Berarti emang udah ada nilai-nilai yang sederhana yang akhirnya kebawa gitu ya Pak ya? Iya, dan itu kami dari kecil dibiasakan untuk membedakan baik dan nggak baik, benar dan salah, ada gunanya apa enggak. Bukan soal apa yang kamu senangi kamu lakukan. Kalau cuman begitu modalnya, apa yang kamu senangi kamu lakukan, itu ya hidupnya pasti nanti lama-lama nggak akan ada nilainya itu. Berarti kalau yang pembentukan karakter itu selain orang tua, ada lagi nggak yang berperan untuk suatu pembentukan karakter menurut Pak Seto? Saya sebenarnya orang yang lebih banyak diam dan menyendiri. Dan di kesempatan seperti itu, ya saya berdialog dengan diri sendiri, dialog dengan Tuhan, lalu memperhatikan, dan apa yang saya perhatikan dari lingkungan sekitar itu yang saya pertimbangkan, saya pikirkan. Nah, dialog dengan diri sendiri itu juga sudah jarang, banyak orang sudah jarang melakukannya itu.
Dialog dengan diri sendiri itu dalam arti meluangkan waktu untuk bicara dengan apa yang ada di dalam kita gitu ya. Ya, itu tinggal tanya aja. Itu kalau pada ke toilet pada megang handphone apa enggak? Megang handphone. Kalau dulu pas kita sedang ke toilet, itu waktu kita berhadapan dengan diri sendiri kan. Kan ada majalah waktu belum ada Sampai handphone. Saya tolak majalah. Saya tolak. enggak ada yang jadi itu jadi berdialog dengan diri sendiri. Kalau enggak ya itu tadi, hidup sekedar dijalani, waktunya sekolah ya sekolah, waktunya kerja ya kerja. Jadi rutinitas aja ya. Iya, dan cuman jadi ritual hidup Iya. gitu, tapi nggak ada nilainya. Oke. Tapi ketika kita melakukan sesuatu untuk orang lain, lalu melihat orang lain itu bisa tersenyum, senang, itu senang yang kita rasakan beda. Senangnya minum teh dengan senangnya bertemu dengan senangnya minum teh dengan senangnya belanja sudah pasti beda kan? Tapi sebelum kita lanjut, kita minum teh dulu Kak. Karena ini disediakan di Maci Ramen and Coffee yang adanya di Jalan Madrasah nomor 19. Oke Pak, lanjut Pak. Jadi kesenangan minum teh sama beli tas beda. Ya. Kemudian Tapi Bapak tahu kan sekarang banyak banget kasus-kasus kayak yang korupsi besar ini atau apa. Jadi orang tuh boro-boro mikirin orang lain gitu. Bahkan mengambil hak orang lain untuk memperkaya diri sendiri tuh biasa. Karena sekarang yang paling penting itu adalah gimana caranya nih biar kaya gitu. Itu yang tertanam secara nggak langsung di banyak orang hari ini gitu. Bukan gimana caranya nih biar gue nyenengin orang lain, bukan. Tapi kayak gimana caranya supaya gue ngambil orang lain biar gue yang kaya gitu, ya nggak sih? Kebanyakan itu gitu. ya itu. Ada nilai yang sangat terbalik gitu dengan yang Pak Seto anut. Karena kegembiraan itu berbeda. Orang banyak mengambil kegembiraan yang paling permukaan. Seolah-olah sumber kegembiraan itu materi dan pujian dari orang lain. Padahal yang harusnya menjadi bahan yang bisa membuat kita gembira ketika kita melihat hidup ini ada gunanya. Gitu. Minimal itu dah. Hidup ini ada gunanya. Gunanya untuk apa? Ya kalau kita bicara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau Tuhan memberi saya ini, Tuhan pengen saya buat apa? Lalu yang akan tersenyum bukan hanya orang yang kita bantuin, tetapi juga Tuhan pun melihat kita akan tersenyum. Tapi kemudian, ya dunia zaman sekarang ini kalau kita perhatikan dan nggak hati-hati, orang hanya bergerak dengan memperhatikan apa yang menyenangkan dan apa yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan yang permukaan itu saja, itu yang akan dilakukan. Tetapi itu bukan masalah manusia modern saja. 200 tahun sebelum Masehi sudah ada pemikiran yang seperti itu. Kata hedon itu kan dari kata Yunani hedone yang artinya kesenangan. Tapi dulu orang berpikirnya begini, hidup manusia itu akan berakhir dengan kematian. Dan hidup yang sebenarnya itu ya raga ini. Maka ketika manusia mati, musnah, badannya hancur, dirinya musnah, dan selesai. Maka orang-orang yang menganut kepercayaan ini dulu berpikirnya, udah makan, minum, bersenang-senang karena besok kita mati. Dan setelah mati, nggak ada lagi yang ingat kita, udah selesai. Jadi hedonis itu bukan pandangan yang modern, tapi sudah terlalu kuno malahan. Jadi nilai kemanusiaan yang Pak Seto anut itu memang ada hubungannya dengan kepercayaan bahwa akan ada hidup setelah kematian ya? Iya. Jadi kalau orang tidak percaya dengan hidup sesudah kematian, cara pandang terhadap kehidupan yang sekarang mungkin akan berbeda juga. Tapi apa yang ketika orang berbicara tentang saya percaya hidup sesudah kematian, maka saya akan memperhatikan hidup saya sekarang bagaimana supaya nanti hidup sesudah kematian dalam arti tertentu memberikan jaminan kepada saya begitu. Jadi selain senang melihat orang lain senang, juga ada kayak aku melakukan ini untuk kehidupan aku setelah meninggal gitu kira-kira ya Pak? Ya, tapi saya akan bicara dengan yang lebih gampang. Saya pengen mengasihi Tuhan, saya pengen membuat Tuhan tersenyum juga. Dan saya yakin kalau kita melakukan yang baik untuk sesama, Tuhan melihat dan akan tersenyum melihatnya. Oke Pak, nih kalau ada pesan-pesan untuk para
yang nonton gitu ya, yang mungkin juga belum tentu juga punya nilai yang senang untuk berbagi. Gimana caranya supaya kita mungkin bisa memulai, apakah itu bisa kita bilang habit ya? Apakah sesuatu yang misalnya kita nggak punya, misalnya tidak terpanggil untuk menyenangkan orang lain, apakah itu bisa dilatih supaya akhirnya kita bisa mempunyai nilai seperti itu? Kan nggak semua orang terlahir dari keluarga yang memberikan contoh seperti keluarga Pak Seto, bahkan mungkin keluarganya broken home, berantakan. Ada juga mungkin yang juga nggak percaya tentang kehidupan setelah kematian gitu. Apakah ini bisa dilatih untuk mereka gitu loh? Bisa, kita memang perlu sekolah, kita perlu belajar untuk soal kehidupan. Apa yang diketahui, apa yang ada di dalam pikiran manusia itu akan mempengaruhi apa yang dia lakukan. Dan kemudian, ya, apa yang harus dipelajari dalam hidup ini itu yang kita perlu lihat. Semua rasanya perlu memperhatikan. Kalau orang hanya dilatih belajar untuk nyari duit, ya nanti beneran hidupnya cuma buat nyari duit. Dan kemudian kalau nggak waspada, kita hidup hanya dengan otak dan dengan emosi, tapi nggak pakai rasa. Mungkin itu yang terjadi saat ini ya, karena kan kita di sekolah, kita kuliah, kita kan dipersiapkan untuk mencari kerja, bukan untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri gitu, supaya tidak tergantung oleh dengan orang lain. Tapi tidak pernah dia bilang, nanti kalau kuliah kerja ya, nanti habis kerja senengin orang gitu. Nggak ada ngasih tau kita, dan kita juga kalau kebanyakan orang juga nggak pikiran kali. Dari kecil memang kalau di sekolah latihannya, kalau nggak hati-hati ya seperti itu. Tapi kalau kita misalnya balik ke rumah, normalnya ya, orang tua ngajari anak untuk memberi kan ya, akan ngajar anaknya untuk jadi baik dulu, bukan pintar dulu. Diajari berdoa, diajari memberi. Jadi itu kan tadi kita dengar dari Pak Seto, seperti menurut aku seperti itu teoritis ya kan. Kalau praktikalnya gimana nih? Apa yang udah dilakukan sama Pak Seto? Apa dampak yang sudah dilakukan Pak Seto dari yang tadi kita dengar ini? Ada dua hal sebenarnya yang saya kerjakan, dan ini bukan hanya pekerjaan pribadi saya, melibatkan orang-orang yang lain juga ya, teman-teman, saudara-saudara. Kami di Gereja Katolik diingatkan 100% Katolik, 100% Indonesia. Nah, kalau di gereja itu dari tahun 2012 saya buka sekolah gitu ya untuk anak-anak belajar Alkitab. Ya nyebutnya bukan sekolah, tapi anak-anak SD silahkan datang, kita belajar. Dan mula-mula itu saya lakukan di rumah, di garasi. Sampai saya buatkan satu tempat untuk belajar buat mereka. Dan sampai sekarang itu masih kami lakukan. Dan makin banyak teman yang terlibat. Sekarang sudah tidak di rumah lagi, tapi di gereja ya, di gereja kami di Kampung Sawah. Nah, kemudian saya kan juga warga negara, saya warga RT, dan kemudian saya memperhatikan apa yang ada di RT kami, dan lihat apa yang bisa dilakukan. Saya memang memberi perhatian kepada anak-anak ya, karena yang saya pikirkan bukan anak ini sekarang, tapi anak ini besok harus bagaimana. Lalu hal yang sederhana, ternyata banyak anak yang nggak pernah diajak rekreasi. Kalau nggak ada kegiatan bareng nggak pernah rekreasi. Nah, kemudian ya supaya mereka bisa menikmati kesenangan, mereka juga bisa bermain bersama, lalu itu yang akan mereka ingat sampai seterusnya ya. Yang pernah kami lakukan bukan hanya satu kali, dan kemudian melibatkan banyak orang ya. Itu mengajak anak-anak se-RT yang udah bisa mandiri untuk pergi rekreasi. Jadi kegembiraannya akan kelihatan. Jadi benar-benar bisa melihat mereka ini tersenyum, dan tersenyumnya senyum yang sungguh-sungguh karena keluar dari dalam hati. Itulah kebahagiaan Pak Seto yang tadi Pak Seto bilang ya, ngeliat orang lain bahagia ya. Lalu ada lagi, kalau bicara tentang kesehatan anak-anak, ada yang memprihatinkan. Lalu kebetulan saya memiliki sesuatu ya, ada satu tempat yang saya sediakan untuk kegiatan posyandu, dan itu meliputi anak-anak untuk 3 atau 4 RT. Lalu setiap kali datang itu yang datang di atas 50 anak. Belum lagi
para lansia itu rupanya juga diperhatikan oleh mereka yang di posyandu, sehingga ada dokter bahkan yang datang ke situ. Dan ini nggak ada kepentingan ya. Kalau orang kan biasa kayak gitu, kalau nyalek tuh gitu. Iya dong. Saya Kalau ini bukan nggak ada caleg. kepentingan ya guys. Maksudnya nggak nyalek nggak Jadi apa tulus gitu. ya. Bahkan banyak yang datang ke tempat itu nggak kenal saya kok. Oke. Seneng banget ya ada sosok seperti Pak Seto, dan mudah-mudahan banyak Pak Seto yang lain supaya dunia ini nggak melulu tentang diri sendiri ya. Karena kan bawaan semua orang pasti untuk dirinya sendiri. Tapi kalau kita bisa menemukan kebahagiaan dengan membahagiakan orang lain, mungkin kita bisa melihat dari bintang tamu kita yang satu ini, Pak Seto Martono. Makasih banyak Pak Seto. Thank you, Pak Ci, Seto. iya, ada tambahan? Kalau aku banyak belajar nih. Kadang kita nggak peka loh sama panggilan kita, ya kan? Kalau Pak Seto aku lihat sangat-sangat peka sama panggilannya Pak Seto dan say yes, mengusahakan supaya panggilannya itu bisa terus berjalan. Gimana caranya panggilan Pak Seto itu membahagiakan orang lain dan nggak mementingkan diri sendiri. Gimana aku pengen peka deh kayaknya panggilan aku apa ya? Di sisa Bukan hidup Yes Weekend ini. kan? Iya, Karena kalau itu ada. Obama. Di sisa hidup ini, kayak tua banget gue ya. Apa sih yang bisa gue lakukan lebih untuk orang lain dan memberikan dampak yang baik gitu. Seperti Pak Seto. Iya, gimana guys kalau kalian, apa yang bisa kalian petik dari cerita hari ini, mudah-mudahan baik bagi kita semua. Dan kita kayaknya sampai sini dulu ya guys. Gue Debbie Wage, sampai ketemu lagi. Oke, bye. See you again.